Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Setelah beberapa saat, Cuk Wangseng kembali sadar dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Liu Hinchen ini memang salah satu dari 10 orang teratas di peringkat bumi. Dan dia memiliki begitu banyak koin misterius. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Li Guancheng melihat kartu kristal di tangan Cuk Wangsen dan berkata dengan gigi terkatup. Chu Li'er tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan ringan dan lonceng es besar menghilang. Ayo pergi. Liu Qincai melirik Chu Li'er dan pergi bersama Hui Li. Ini untukmu. Saat mereka berdua berbalik, Chu Guangsheng melemparkan 2 kartu kristal di tangannya. Liu Qincai dan 2 lainnya mengambil kartu kristal dan melihat kartu kristal yang kosong. Wajah mereka berkedut keras. Hasil hari ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keduanya. Cuk Wangseng, kamu tidak perlu bangga. Masih ada beberapa orang di halaman ini yang tidak senang denganmu. Mungkinkah kamu masih bisa bersembunyi di belakang kakakmu? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan Liu, kata Cuk Wangseng sambil tersenyum tipis. Setelah diperas, Liu Qincang mendengus dingin dan berbalik berjalan menurunin gunung. Melihat kedua orang itu pergi, Cuk Wangseng sedikit mengejutkan. Dia selalu merasa bahwa kata-kata Liu Qincang tidak mengancamnya, tetapi Liu Qincang telah mendengar sesuatu. Lupakan saja, percuma berpikir terlalu banyak, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu secepatnya, kata Chu Li'er. Kali ini terima kasih kepada kakak. Cuk Wangseng menoleh untuk melihat Chu Li'er dan tersenyum. Chu Li'er menatap matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu bersikap sopan padaku?" Hehehe. Cuk Wangseng tersenyum, tetapi tidak menyebutkan lebih dari 10 juta koin misterius. Karena dengan karakter kakaknya, jika dia benar-benar mengatakannya, dia akan sedikit marah. Nona Long, kami ucapkan selamat tinggal dulu, kata Cuk Wangseng pada Long Li'er. Long Li'er tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chu, tolong pikirkan masalah itu. Saya akan melakukannya. Cuk Wangseng mengangguk, dia berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu di mana orang gila itu. Mendengar ini Long Li'er tersenyum dan berkata, orang itu benar-benar gila pengobatan. Dia mungkin bersembunyi di kamarnya untuk memurnikan obat, dan dia bahkan tidak mendengar sesuatu sekeras itu. Dia berencana datang ke sini untuk menyingkirkan orang gila obat itu setelah mendiskusikan hasil kerjasama dengan semua orang di Quanmen. Kakak, ayo pergi. Dia memandang Chu Li'er dan tersenyum. Chu Li'er mengangguk pelan dan meninggalkan asosiasi Loying bersamanya. Kami akan kembali juga. Long Li'er melirik ke arah kiri kedua, melambaikan dan ke halaman kecil. Di sebuah tempat di halaman, gadis kecil ini cukup menarik. Seorang lelaki tua berjubah putih bulan terkekeh. Mendengar ini lelaki berbaju ungu lainnya tersenyum dan mengangguk. Saudari Cuk Wangseng, meskipun dia bukan murid Akademi Bumi, tapi bakatnya itu sungguh luar biasa. Bahkan Liu Qincang terpaksa menyerah. Pemandangan di puncak Gunung Loying barusan juga diam-diam dilihat oleh mereka. Jadi mereka sangat mengenali bakat Chu Li'er. Sepertinya itu adalah keputusan yang sangat baik untuk membiarkan anak itu membawa kakak perempuannya ke Akademi Bumi, kata lelaki tua berjubah putih. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju linen di sebelah kiri dan bertanya, saya tidak tahu apakah pendapat Penatua Agung tentang masalah ini. Orang tua berpakaian karung itu merenung sejenak lalu perlahan berkata, perhatikan sebentar, jika tidak ada masalah kami akan mengakuinya dia sebagai pengecualian. Mendengar kata-kata ini, kedua lelaki tua itu hanya saling memandang dan tersenyum. Melihat tidak ada lagi akan ada murid baik lainnya di halaman mereka. Puncak Quanmen.
Tuan sudah kembali. Begitu Chu Kuang-seng muncul di puncak gunung, banyak orang Koamen berkumpul di sekelilingnya. Orang-orang ini memandang Chu Kuang-seng dengan mata penuh hormat. Memikirkan kerja sama yang disebutkan oleh Long Lier, Chu Kuang-seng melihat ke salah satu orang tersebut dan bertanya, "Di mana Hui Weichen dan yang lainnya?" Beberapa dari mereka mengambil ramuan yang dimurnikan oleh pemimpin sekte dan pergi ke tempat lain di Akademi Bumi untuk menjualnya. Salah satu orang menjawab. Chu Kuang-seng mengangguk dan berkata, "Jika mereka kembali, beritahu saya segera mungkin." "Ya, Master Sekte," pria itu berkata dengan hormat. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Saya mendengar bahwa kali ini pemimpin sekte bertemu Liu Qijan di asosiasi Loying." Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Chu Kuang-seng. Chu Kuang-seng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Pria itu tersenyum lalu berkata, "Liu Qijan terkenal di antara 10 orang teratas di dalam daftar bumi. Setiap gerakan dan dengan sendirinya akan diperhatikan oleh banyak orang. Dikatakan bahwa pada akhirnya pergi karena malu, dia tidak bisa menjadi penguasa sekte tersebut," dan bertanya dengan heran. Mendengar ini, Chu Kuang-seng menunjuk ke arah kakaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kali ini bukan aku." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam sesaat. Liu Qijan adalah salah satu dari 10 pria paling galak di daftar bumi. Tapi dia sebenarnya dibuat terlihat seperti itu oleh Chu Lier dan yang tampaknya sangat lemah. Melihat orang-orang yang terkejut, Chu Kuang-seng dan saudara perempuannya saling memandang. Keduanya tersenyum lalu berjalan ke aula. Chu Kuang-seng duduk dengan tenang di ruang pohon kuno. Tanpa peningkatan urat mineral ruang angkasa, ruang pohon purba ini agak lambat dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Lalu dia diam bergumam. Sepertinya di masa depan, dia perlu menemukan benda aneh yang dengan kekuatan luar angkasa yang kuat. Karena mengandalkan sesuatu seperti urat mineral luar angkasa terlalu terbatas dan tidak bisa membiarkannya tinggal di dalamnya sepanjang waktu. Berpikir tentang ini, mata Chu Kuang-seng berkilat seolah sedang memikirkan sesuatu. Memang ada semacam harta karun langka di dunia ini yang memiliki kekuatan luar angkasa yang sangat menakjubkan. Dan hal semacam ini disebut badai luar angkasa yang lahir di kehampaan luar angkasa. Tapi dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku menghadapi hal seperti itu, akan sulit mengendalikannya. Chu Kuang-seng melanjutkan. Kekuatan badai luar angkasa sangat menakutkan. Bahkan orang kuat di alam Zotian akan jatuh jika dia tidak hati-hati. Melihat ini, saya hanya bisa mencari beberapa badai luar angkasa semu, kata Chu Kuang-seng dengan lembut. Apa yang disebut badai luar angkasa semu adalah benda aneh yang lahir di tempat di mana kekuatan ruang angkasa sangat kuat. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil daripada badai luar angkasa yang sebenarnya, tapi itu cocok untuk kekuatannya saat ini. Begitu ide ini muncul, ekspresi Chu Kuang-seng tiba-tiba bergetar. Biasanya urat mineral ruang angkasa adalah tempat di mana badai ruang semu paling mungkin terjadi. Dan urat mineral luar angkasa di halaman bumi ini ditinggalkan begitu saja. Namun, kekuatan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya masih sangat kuat dan ada kemungkinan tertentu akan lahirnya badai ruang angkasa semu. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba menjadi panas. Jika dia mengalami badai ruang semu, dia dapat memiliki lingkungan pelatihan yang sangat baik kapan saja dan di mana saja. "Tuan, Wei Weichen dan yang lainnya telah kembali." Sebuah suara hormat datang dari luar. Mata Chu Kuang-seng berbinar lalu dia meninggalkan ruang pohon kuno dan berjalan keluar ruangan. Apa yang terjadi? Di aula pertemuan Carmen, wajah Chu Kuang-seng menjadi gelap dan dia memandang Hui Weichen dan yang lainnya. Mendengar ini, Hui Weichen segera menggertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia dari Sekte Pel. Ekspresi Chu Kuang-seng sedikit berubah, matanya menunjukkan kebingungan. Hui Weichen berkata, "Sekte Pel ini adalah kekuatan yang sangat kuat di Akademi Bumi. Jika kita berbicara tentang peringkat, ia dapat masuk dalam 10 besar.
Wajah Chu Kuangseng terkejut. Dia menyilangkan jarinya dengan ringan dan bertanya, apakah Sekte Bel ini tempat berkumpulnya para alkemis dari Akademi Bumi? Itu benar. 89% alkemis berada di Sekte Bel. Karakter ini bahkan 5 kekuatan teratas di Akademi Bumi pun tidak akan berani menyinggung Sekte Bel kecuali mereka terpaksa. Mendengar ini Chu Kuangseng menjadi sangat serius dan dia berkata dengan perlahan, kamu memiliki konflik dengan Sekte Bel? Mendengar ini Kue Wechen menjadi semakin marah. Dia memandang Hiu Lefeng di sampingnya dan berkata, bukan karena kami yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang-orang dari Sekte Bel, tetapi mereka sengaja datang untuk menimbulkan masalah ketika mereka melihat Sekte Quan kami menjual ramuan. Pada akhirnya kami marah dan mulai berkelahi dengan mereka, yang mengakibatkan beberapa orang dari Sekte Bel dipukuli dan terluka parah. Terlihat sangat marah, Hui Liu Feng yang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar meja dan mengumpat dengan marah. Bajingan ini tertindak terlalu jauh. Setelah melirik keduanya orang yang bersemangat itu, Chu Kuangseng mengerutkan bibirnya lalu berdiri. Tuan, Anda, ucap Kue Wechen. Mendengar ini Chu Kuangseng tersenyum dan ketajamannya seperti pisau melintas di matanya. Tempat itu hilang, jadi tentu saja kita harus menemukannya kembali. Kue Wechen dan Hiu Lofeng terkejut dan ekspresi mereka berubah. Itu Tuan ingin pergi ke Sekte Bel? Ketika dia mengatakan ini, wajah Hiu Lofeng menjadi sangat serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Bel sangat kuat. Selain alkemis, mereka juga merekrut banyak master dari peringkat bumi. Jika kita berhadapan langsung, kita akan sangat menderita. Chu Kuangseng tersenyum ringan dan berkata, apakah menurutmu jika kita memilih untuk menyerah, Sekte Bel akan tetap diam? Setelah mendengar ini, wajah Hiu Lefeng tiba-tiba menegang dan dia menggelengkan kepala sambil tersenyum asam. Melihat penampilannya, Chu Kuangseng menyipitkan mata lalu berkata dengan lembut, sekarang Huan kita hanya memiliki 2 pilihan. Berhenti menjual ramuan atau berkesempatan bertemu dengan Sekte Bel. Dan lihat di akhir, itu tinju siapa yang paling kuat. Dia memandang mereka berdua dengan berkata dengan sungguh-sungguh, jalan mana yang kamu pilih sekarang? Setelah mendengar ini, ekspresi Kue Wechen dan Hiu Lofeng berubah untuk beberapa saat. Dan akhirnya mereka menggertakkan gigi dan berkata, menurut pemimpin sekte, kita memiliki kesempatan bertemu dengan Sekte Bel. Chu Kuangseng tersenyum cerah dan memandang mereka berdua. Tidak harus begitu tragis. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam kontes ini. Hiu Lofeng dan Wu Chen saling memandang dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chu Kuangseng mengangkat kaki berjalan menuju luar pertemuan dan tawa samar terdengar. Menjual ramuan seperti biasa. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang dari Sekte Bel bisa mengalahkan Huan kita. Saudaraku, kamu perlu benar-benar tidak membutuhkan saudara perempuan untuk menemanimu, kata Chu Lier dengan mata khawatir. Chu Kuangseng tersenyum dan berkata, jangan khawatir saudari, jika saya tidak bisa mengatasinya saya pasti akan merepotkan Anda. Baiklah, hati-hati. Melihat kegigihannya, Chu Lier berkata tanpa daya. Setelah mengatakan itu, dia memberikan beberapa instruksi dan kembali ke gunung. Hiu Lofeng melihat ke belakang Chu Lier dan tak bisa menahan tawa. Adik dari Master Sekte ini agak tertutup. Mendengar ini, Hui Wechen segera mengangguk setuju. Sejauh yang mereka tahu, bahkan Liu Qingcheng yang berada di 10 besar peringkat bumi jatuh di tangannya. Ayo pergi, Chu Kuangseng tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya berjalan ke depan. Melihat ini, Hui Wechen dan yang lainnya segera mengikuti. Halaman Akademi Bumi, lapangan pertukaran. Ini adalah tempat paling ramai di seluruh halaman. Dan banyak siswa yang datang dan pergi setiap hari. Bertukar berbagai harta. Begitu pula Chu Kuangseng dan 3 lainnya muncul menarik perhatian. Orang Huanmen ini benar-benar berani datang. Ya, penjual ramuan di Akademi Bumi selalu dimonopoli oleh Sekte Bel.
Siapapun yang berani menyentuh kue ini akan berakhir sengsara. Seharusnya ini pemimpin sekte Huamen, Chu Guangsheng. Tampaknya kali ini Huamen akan bertarung dengan sekte Pale. Huamen agak melebih-lebihkan kemampuannya. Meskipun pemimpin sekte mereka memiliki beberapa bakat, itu tidak cukup di depan sekte Pale. Memang benar kamu melempar telur ke batu. Terdengar suara diskusi dan hampir tidak ada yang optimis tentang Huamen. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Qiu Feng. Chu Guangsheng melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan sambil tersenyum tipis, keluarkan ramuan itu dan taruh di atas meja. Kami akan menunggu di sini. Mendengar ini, Qiu Feng segera mengeluarkan ramuan di dalam tubuhnya dan meletakkan di tanah di depannya. Melihat pemandangan ini, meskipun semua orang iri dengan lusinan ramuan dengan aroma obat yang kuat, mereka tidak maju untuk membelinya. Karena sekte Pale selalu sangat mendominasi. Jika mereka membeli obat mujarab yang dijual oleh orang lain, kemungkinan besar mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh sekte Pale dan tidak akan lagi menjual obat mujarab kepada mereka. Sebagai tanggapan, Chu Guangsheng tetap tenang. Dia duduk di kursi batu dan menutup matanya sedikit. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi kelompok untuk sampai kepadanya. Setelah mendengar itu, sungguh sekelompok kecoa yang tidak bisa dibunuh. Mereka menarik napas dan berani datang ke sini lagi. Chu Guangsheng membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya melihat ke depan. Ada seorang pria berpakaian putih berjalan mendekat dengan cibiran di wajahnya. Saudara Chu, dia yang menyakiti Huanmen kita. Qiu Feng menggertakkan giginya dan berkata, nama orang ini adalah Bai Jian. Dia berada di peringkat 20 di peringkat bumi. Dan dia adalah wakil pemimpin sekte Pale. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Guangsheng sedikit memadat. Orang-orang dengan peringkat ini sudah menjadi ahli top di sejati di halaman bumi. Memikirkan hal ini, dia berdiri dari kursi batu dan berjalan menuju Bai Jian. Beri kamu dua pilihan, Bai Jian menatap Guangsheng dengan dingin. Bawa muridmu dan keluar dari alun-alun perdagangan. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan sendiri mengirimmu keluar. Suara dingin terdengar yang langsung membuat penonton menyeringai. Sekte Pale ini benar-benar mendominasi seperti biasanya. Tampaknya orang-orang dari Sekte Huan akan mendapat masalah. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Chu Guangsheng mengangkat tangannya ke kepala sedikit. Tatapannya menjadi sedikit setajam pisau. Dia dengan lembut mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Jika kamu ingin aku keluar dari Huanmen, kamu pikir kamu ini siapa? Terima kasih.